Shalom, salam damai. Kita teruskan dengan Injil Matius bab 25 dengan judul perikop Penghakiman Terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Ini Yesus yang mengatakan sebagai anak manusia. Anak manusia di sini adalah Yesus. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, itu berarti bahwa sekarang ini Yesus belum datang sebagai raja. Sebab kerajaannya bukan dari dunia ini. Di dunia ini Yesus aja berwujud anak manusia, tidak memiliki kekuasaan untuk mengadili orang. Tetapi di dunia ini Yesus tugasnya adalah menyelamatkannya dan memberikan tubuhnya sebagai tebusan bagi banyak orang dengan mati di kayu salib, hina dina. Tapi nanti di akhirat nanti, ketika anak manusia yaitu Tuhan Yesus datang dalam kemuliaannya bersama semua malaikatnya, Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Jadi, yaitu sebagai Tuhan dan Hakim. Dan Yesus akan mengumpulkan semua bangsa ya, dari berbagai latar belakang, dari berbagai agama, berbagai suku, berbagai ras, berbagai bangsa. Dikumpulkan semuanya ya. Jadi, ya baik yang menerima Yesus maupun yang tidak menerima Yesus, semuanya dikumpulkannya di hadapannya. Karena semuanya itu adalah ciptaannya Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan, kemudian akan dipisahkan ya,
yang menolak Yesus akan dipisahkan, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Kambing ini diibaratkan orang-orang yang tidak mau menerima Yesus, yang hidup dalam kedosaan. Domba adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, yang selalu hidup di dalam jalannya Tuhan Yesus. Sebab cuma Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada nama di bawah kolong langit di mana kita bisa diselamatkan, hanya dalam nama Yesus. Tidak ada yang lain. Ia akan dipisahkan, ya. Domba di sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Lalu yang di sebelah kanan itu, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikannya. Itulah mereka yang diselamatkannya. Untuk bisa diselamatkan, kita harus ikut Yesus, memikul salib, mengikut Yesus, menyangkal diri, hidup kembali, dilahirkan kembali di dalam Roh Kudus. Kok bisa? Karena ketika aku lapar, Kau memberi aku makan. Ketika aku haus, Kau memberi aku minum, dan seterusnya. Ternyata ketika kita di dunia ini, kita berbuat baik pada orang yang lapar, yang haus, yang tidak punya pakaian, yang luntang-lantung di jalanan, tidak punya tempat rumah, ya. Kita menolong mereka. Mereka yang tidak punya tempat ibadah, kita beri mereka tempat untuk ibadah. Itu kita melakukannya untuk Tuhan Yesus. Ya, diibaratkan ketika aku telanjang, berarti orang-orang yang telanjang itu adalah juga seperti Tuhan, ya. Artinya ketika aku telanjang, ya. Jadi itu Tuhan datang dalam wujud banyak orang yang menderita. Apa kita mau mengasihi orang yang menderita? Dengan mengasihi orang yang menderita, kita itu memberi Tuhan pakaian, minuman, makanan. Sebab kita semua ini adalah ciptaan Tuhan, ya. Kita melihat orang yang menderita, kita berbuat baik. Tapi kita juga bisa berbuat jahat dengan cuek. Itu yang terjadi kepada mereka yang di sebelah kirinya. Orang di sebelah kirinya tidak memberi makanan, tidak memberi tumpangan, tidak memberi minum. Itulah orang-orang yang tidak mengasihi sesamanya manusia. Sebab kasih itu Tuhan. Kasih itu datang dari Tuhan. Kalau tidak mengasihi berarti bukan datang dari Tuhan, dari musuhnya Tuhan, yaitu iblis. Ini dia. Nyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disedia untuk iblis dan malaikat-malaikat iblis. Ketika aku lapar, haus, telanjang, sebagai orang asing, Kau tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku butuh tempat ibadah, Kau tidak memberikan aku tempat untuk ibadah. Bahkan Kau mengusir aku ketika aku sedang beribadah. Kau mengusir aku, melarang aku beribadah dengan alasan tidak ada izin dan sebagainya. Padahal ketika aku mengurus izin, Kau tidak memberikan izin, ya seperti itulah, ya. Jadi ini bisa dikembangkan, ya. Tidak hanya yang haus, lapar, tidak punya tumpangan, yang sakit, yang di penjara, itu juga bisa diperluas, ya. Misalnya ketika saya membutuhkan tempat ibadah, Kau tidak membantu, memfasilitasi untuk membuat tempat ibadah. Ketika saya sendirian, Kau tidak mau mengajak aku ngomong. Ketika aku kesepian, Kau tidak mau menengok aku. Jadi bisa diperluas ini, ya. Ketika aku sendirian,
engkau malah merampok aku, engkau membunuh aku, memukuli aku. Nah itu bisa diperluas ini ya. Itu artinya kita tidak berbuat baik, tidak berbuat baik. Itu artinya kita melawan Tuhan, kita menolak Tuhan, bahkan menganiaya Tuhan. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang terkutuk, dan mereka akan dibuang nanti oleh Tuhan Yesus ke dalam api yang kekal, ya, bergabung dengan Tuhan mereka, yaitu iblis dan malaikat-malaikatnya, ya. Itulah orang yang menolak Tuhan Yesus, ya, yang menganiaya pengikut Yesus. Hati-hati, segeralah bertobat, terima Yesus, berdamailah, bersahabatlah dengan pengikut Yesus. Jangan menyiksa, menganiaya pengikut Yesus. Dengan demikian Anda menganiaya Yesus sendiri, dan nanti Anda akan ditolak oleh Tuhan Yesus, sebab yang menjadi hakimnya nanti ya Yesus, Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Di seluruh dunia ini tidak ada nama di mana kita bisa diselamatkan, cuma dalam nama Yesus. Saya ulangi, hanya dalam nama Yesus, tidak ada yang lain. Hanya di dalam nama Yesus kita akan mendapat berkat. Ini dia. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikannya. Jadi yuk kita bergabung dengan Yesus. Kita berbuat baik. Dengan demikian kita juga berbuat baik kepada Tuhan, supaya kita diberkati dan bisa masuk ke dalam kerajaan-Nya. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.